warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku yang hebat, bertemu lagi dengan saya Fahrunisa Potabuga. Nah adik-adik, apa kabarmu hari ini? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah adik-adik, dengan membaca Bismillah, semoga pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar. Semua, tahukah kalian apa itu tumbuhan? Dan apa nama bagian tubuh dalam tumbuhan? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita sama-sama belajar bab 1, tumbuhan, sumber kehidupan di bumi, topik A, bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan bagian tubuh tumbuhan. Dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu bagian tumbuh-tumbuhan. Berdiri. Ayo kawan, kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terus, kelima apa? Kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itulah bagian dalam tumbuhan. Wah, seru sekali bernyanyinya. Nah, adik-adik, Bu Guru harapkan dengan bernyanyi lagu bagian tubuh tumbuhan, semoga kalian lebih fokus lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, adik-adik, coba perhatikan percakapan berikut. Kamu suka sayur tidak? Suka sayur, buah, kacang, pokoknya aku suka semua yang dari tumbuhan. Aku pernah baca, katanya tumbuhan juga menghasilkan udara untuk kita bernafas. Oh iya, makanan pokok seperti nasi, sagu, dan singkong juga berasal dari tumbuhan. Wah, kalau begitu tumbuhan penting sekali ya buat kita semua. Nah, adik-adik, dari percakapan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tumbuhan berperan sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan juga hewan. Juga berperan penting dalam ketersediaan udara yang kita hirup selama ini. Nah, bisa dibilang bahwa tumbuhan itu sangat penting keberadaannya di bumi loh adik-adik. Bagaimana bisa ya? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari semua tentang hal tumbuhan pada bab ini. Seperti manusia yang memiliki kaki dan tangan, tumbuhan juga memiliki anggota tubuhnya loh adik-adik. Dan setiap anggota tubuh memiliki fungsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu, apa saja bagian tumbuhan itu? Dan apa fungsinya? Mari kita sama-sama belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Bagian tubuh tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, ada buah, dan juga ada ada biji. Bagian tubuh tumbuhan yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah loh. Fungsi dari akar yang pertama menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap cairan dan garam-garam mineral atau zat-zat dari dalam tanah.
Dan yang ketiga, mengangkut cairan dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke seluruh bagian tubuh. Dan yang keempat, akar juga dapat menjadi tempat penyimpanan makanan loh adik-adik. Adik-adik, akar ini terbagi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Yang pertama ada akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama yang tumbuh dari biji tegak ke bawah dan dari akar utama keluar cabang akar. Sedangkan akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama yang umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Kita masuk pada bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Nah, adik-adik, batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsi dari batang yaitu sebagai sarana lewatnya air dari akar menuju ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri tegak, tidak mudah diterpa oleh angin, hujan, manusia, dan hewan. Nah, adik-adik, batang juga terbagi atas dua jenis loh, yaitu batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu adalah batang berstruktur keras dan kaku. Di dalam batang berkayu terdapat kambium yang berfungsi untuk memperbanyak sel sehingga batang membesar. Dalam batang juga terdapat jaringan pengangkut yang berupa xilem untuk mengangkut makanan dari akar menuju ke seluruh bagian pohon. Nah, batang basah berstruktur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah. Ciri khasnya batang basah tidak memiliki kambium seperti batang berkayu. Nah, sekarang kita masuk pada bagian tubuh tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Nah, adik-adik, daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang, batang, dan ranting. Adik-adik, fungsi dari daun yaitu sebagai tempat fotosintesis. Daun juga biasa berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dan klorofil yang terdapat di dalam kloroplas dapat menyerap energi cahaya matahari. Setelah daun, kita masuk pada bagian tumbuhan yang keempat, yaitu benar, bunga. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa bunga adalah alat reproduksi tanaman yang memainkan peran penting dalam pembuahan dan membentuk biji. Melalui bunga akan menghasilkan bakal buah karena terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina yang dibantu oleh angin dan hewan berupa serangga yang menghinggapi bunga tersebut. Setelah bunga, kita masuk pada bagian tubuh tumbuhan yang kelima, yaitu buah. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, adik-adik, buah ini juga dapat dimakan oleh manusia dan juga hewan. Karena buah merupakan sumber makanan yang lezat dan sehat, menyediakan energi, vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan menjaga fungsi tubuh bagi hewan dan manusia. Sekarang kita masuk pada bagian tubuh tumbuhan yang terakhir, yaitu biji. Nah, adik-adik, di dalam buah itu ada biji. Fungsi dari biji sendiri adalah untuk memproses perkembangbiakan tumbuhan menjadi tempat penyimpanan cadangan bagi tumbuhan, sebagai alat perkembangbiakan, bahkan sebagai pembentukan tumbuhan yang baru. Wah, ternyata bagian-bagian tumbuhan ini memiliki peranannya masing-masing dan sangat penting ya.
Nah, adik-adik, untuk mengukur kemampuan kalian pada materi ini, Bu Guru akan memberikan kuis. Nah, mari kita masuk pada kuis. Pilihlah pernyataannya benar atau salah. Akar itu seperti spons, mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Sekarang pernyataan kedua. Semua batang bertekstur keras, kuat, dan berwarna coklat. Benar atau salah? Sekarang kita masuk pada kuis yang ketiga. Bunga yang indah dan unik itu merupakan hasil dari penyerbukan. Benar atau salah? Buah itu ibaratnya seperti cangkang yang melindungi biji. Benar atau salah? Wah, ternyata semuanya sudah paham materi ini ya. Nah, adik-adik, berakhirnya kuis, berakhir pula materi hari ini. Nah, nanti kita akan masuk pada materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.